Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari kelas 11 SMK Farmasi Permata Medika. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bab 5, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Yang bab 5 ini adalah masih semester 1 di buku cetak PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum masa kejayaan Islam, saya akan sedikit menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Seperti ini contohnya. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang-bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau disebut Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain dan faktor eksternal yakni pada masa kejayaan Islam ada beberapa tokoh-tokoh yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat yakni tokoh-tokohnya adalah dan bidang kedokteran ada, dan bidang matematika ada, bidang astronomi, dan ada bidang seni ukir, bidang ilmu tafsir dan ilmu hadis. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh-tokoh ulama Islam yang pada masa kejayaannya ikut mengembangkan pendidikan di bidang kedokteran. Berikut adalah daftar ilmuwan muslim yang di bidang kedokteran, yakni ada Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna di dunia barat merupakan salah satu cendekiawan muslim terkemuka yang muncul di era keemasan Islam. Tidak hanya berada di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga seorang ahli astronomi dan filsuf di masa keemasan Islam. Tidak berhenti di situ, Ibnu Sina juga seorang penulis buku yang handal. Buku yang berjudul The Canon of Medicine telah menjadi standar kurikulum di banyak universitas Eropa di abad pertengahan hingga akhir tahun 1650. Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan pertama yang bereksperimen terhadap fisiologi, yaitu dengan menguji efektivitas obat sebagai dasar pembentukan farmakologi modern. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga memperkenalkan metode pemeriksaan radang selaput otak dan sumsum tulang belakang meningitis
Ia juga memperkenalkan banyak metode baru dalam ilmu kedokteran seperti penggunaan anestesi dan analgesik yang masih belum diketahui sebelumnya. Dari banyaknya penemuan ilmu Ibnu Sina tersebut, ia juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karena di sini saya bersekolah di SMK Farmasi, maka di sini saya akan membahas sedikit dan menyebutkan sedikit tokoh-tokoh daripada kemajuan kejayaan Islam yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu farmasi, kedokteran, dan sebagainya. Yang kedua ada tokoh dari Al-Kindi. Tokoh-tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran berikutnya adalah Al-Kindi. Selain di bidang kedokteran, Al-Kindi juga menguasai bidang lainnya seperti filsafat, matematika, dan musik. Al-Kindi menulis berbagai karya yang mencakup banyak ilmu seperti metafisika, etika, logika, dan psikologi, obat-obatan, farmakologi, matematika, astronomi, serta topik praktikal seperti parfum, pedang, cermin, perhiasan, dan lain-lain. Di bidang kedokteran sendiri, Al-Kindi menghasilkan sebuah tulisan kedokteran penting bernama De Gradibus. Tulisan ini memperkenalkan aplikasi matematika terhadap ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang farmakologi. Al-Kindi juga mengembangkan metode untuk mengukur dosis sebuah obat dan juga sistem untuk menentukan waktu paling kritis seorang pasien yang dibuat berdasarkan fase bulan. Dan ilmuwan tokoh kejayaan Islam dari bidang kedokteran yang ketiga yaitu Ibnu Rus atau dari Averroes. Ibnu Rus menjadi tokoh-tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran selanjutnya. Ibnu Rus atau yang dikenal di barat sebagai Averroes merupakan seorang cendekiawan muslim yang telah menulis dalam berbagai bidang seperti kedokteran, filsafat, teknologi, astronomi, fisika, psikologi, dan matematika serta hukum dan jurisprudensi Islam. Buku pertama yang ditulis Ibnu Rus adalah buku tentang ilmu kedokteran yang berjudul Kulliyat, yang telah dipakai oleh dokter-dokter Eropa serta selama berabad-abad. Dalam buku ini, salah satu pendekatan yang ditulis Ibnu Rus adalah mengenai anatomi otak, ilmu saraf, serta hubungan antara jantung dan otak. Di dalam buku tersebut, ia juga menjadi seorang pertama yang mendeskripsikan gejala penyakit Parkinson dan juga stroke. Dan yang keempat adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Tokoh-tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran berikutnya adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Selain menjadi dokter, ia juga menjadi ahli kimia dan ahli bedah. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi juga dikenal sebagai pioner dari bedah saraf dengan julukan Bapak Operasi Modern. Dengan pencapaian tersebut, Al-Qasim Al-Zahrawi telah menyumbangkan berbagai ide dan penemuan dalam bidang kedokteran. Salah satunya adalah pemakaian alat operasi untuk menginfeksi bagian dalam uretra dan juga mengangkat benda asing dari tenggorokan, telinga, dan organ tubuh lainnya. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi juga dikenal sebagai telah melakukan operasi pada cedera di kepala, retak di tengkorak, cedera tulang belakang, serta hidrosefalus. Dan yang kelima adalah Abu Zaid Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi atau yang dikenal dengan Al-Balkhi menjadi tokoh-tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran berikutnya. Al-Balkhi dikenal sebagai salah satu psikolog muslim terkemuka di era keemasan Islam, serta menguasai disiplin ilmu psikologi. Ia juga menguasai ilmu matematika, geografi, dan juga kedokteran. Al-Balkhi dikenal sebagai orang pertama dan mendiagnosis bahwa penyakit mental dapat memiliki penyebab psikologis dan fisiologis. Tidak hanya itu, ia juga menjadi orang pertama yang mengidentifikasi 4 gangguan emosi pada manusia, seperti takut dan kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan depresi, serta obsesi. Al-Balkhi juga menjadi pioner dalam perawatan penyakit jiwa, yaitu melalui klasifikasi gangguan saraf serta terapi kognitif. Itu dia daftar-daftar contoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran yang telah banyak terkontribusi
dalam ilmu kedokteran modern. Tanpa kita sadari, berbagai praktik kedokteran yang kita baru muncul di era modern ternyata sudah ada, mulai dari dikembangkan sejak abad pertengahan. Sumbangsi daripada para cendekiawan yang diberikan kepada peradaban manusia terbukti bermanfaat dan masih digunakan hingga sekarang. Demikianlah pembahasan tentang tokoh-tokoh muslim cendekiawan yang pada bidang kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.